Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memiliki segala kebesaran dan ketinggi dan maha meninggikan ya, hingga akhir zaman. Alhamdulillah, syukur yang tinggi saya haturkan kepada kehormatan bagi saya untuk bersama mengatakan bahwa Elang akan bertemu bersama mereka yang memiliki keinginan dan cita-cita yang tinggi. Hari ini saya merasa kita sedang bertatap muka ya, seperti 10 November 2018 di mana kita hadir di DPW Banten untuk melawan gravitasi kemunduran. Dan alhamdulillah atas pertolongan Allah kita semua telah menyaksikan bahwa sekali lagi gerakan dakwah kembali dapat kita selamatkan. Hari ini ujian itu datang kembali. Hari ini panggilan untuk menunjukkan kapasitas kita sebagai pemenang hadir kembali di hadapan kita. Pejuang dakwah khususnya di Banten dipanggil kembali untuk hadir untuk memastikan bahwa menjaga ilmu pengetahuan. Dalam surat Al-Hajj ayat 7 dan 77 karena baju besi di perang Uhud, bagaimana Khalid bin Walid mengatur strategi agar pasukan berkuda diatur berbaris yang tepat agar kita bisa menang kita selama 1 tahun, dan petuah yang diberikan oleh Habib Salim yang menjadi landasan pergerakan saya dan Mas Iwan selama 8 bulan. Nomor 1, bahwa partai ini adalah partai papan atas, pemenang, ber-DNA dan bermental pemenang, dan memiliki kapasitas untuk menang dan memiliki strategi untuk meraih kemenangan. Kemenangan itu diberikan kepada mereka yang memiliki karakter sebagai seorang pemenang. Dalam surat An-Nahl ayat 90, saya kira ini perintah yang penting, saan dan logistik yang cukup. 5 tahun terakhir kita dipertemukan dengan kawan-kawan di Genpro, maka kita berkonsentrasi penuh Paparang Selatan, Ustadz Rumah, ya, bahwa kita Muhammad pun pernah menderita kekalahan. Perang Uhud, ya, perang Uhud Nabi Muhammad dan pasukan mengalami kekalahan. Karena apa? Karena tidak taat yang diberikan, ternyata turun ketika Khalid bin Walid yang saat itu masih belum masuk Islam menelikung ke balik bukit, seakan-akan mereka mundur, tapi sebenarnya mereka ke posisi ke atas dan kemudian dengan hal. Jadi berarti ada mata rantai proses kemenangan yang tidak dijaga. Nah, hal yang sama ini berdasarkan riset Ustadz Obi, saya ingin sampaikan satu teori ya, yang belakangan baru saya ketahui dari Dr. Dennis Mido ya. Tim saya ini sangat peka menyebut Hama akan menang. Jadi apa yang disebut dengan adekuat ya, maka 12 sebab itu membuat model ya, causal loop yang hanya ada apanya. Nah, jadi karena itu namanya adekuat dalam ilmu sosial dan politik. Nah, jadi seperti yang kita ketahui dalam kepresidenan Obama pun waktu terpilih, beliau melakukan 200.000 pertemuan darat. 200.000 pertemuan darat. Nah, sekarang Ustadz Rohama, Ustadz Sanuji, berapa pertemuan darat yang dilakukan agar seluruh loopnya tertutup, agar seluruh kausal itu penyebab ya, jadi lingkaran penyebabnya itu semuanya nutup gitu. Kalau enggak nanti akan ada bolong-bolong poin yang terus berjalan dari titik ke titik, membangun narasi ya, menyentuh
full screen. Ya, menyentuh ruang-ruang di mana sampai kepada titik-titik konversi. Jadi kalau cuma oh ya itu kan berarti meningkatkan popularitas tapi tidak membangun elektabilitas. Ya, saya siap hadir ke Banten, Mas Iwan, ya, untuk membriefing tim dan untuk implementasi bagaimana Formula 2020. Ya, salut calon wali kota. Ya, keseluruhan sistem yang kemudian memastikan konsep di situ, Mas Iwan. Yang pertama, yang kalau nggak dijaga bisa membuat tidak terpilih. Dan ini menurut saya yang sangat berbahaya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, khususnya para pimpinan yang mampu menggerakkan seluruh elemen mana proses konversi. Banyak orang kita datangi di hadapan kita menyampaikan dukungan, tapi sebenarnya tidak memilih persetujuan, membatin, mendalam. Karena itu ikatannya harus personal. Jadi kalau ada orang yang tidak terikat secara langsung, tapi dia terikat dengan kita yang ada di lapangan, itu yang harus. Karena 82% riset menunjukkan 82% orang memilih karena menyukai yang menawarkan, menyukai yang mengajak. Ya. Jadi kalau Mas Iwan, salesnya ya? Yes, 82% itu suka. Ya, karena suka sama yang mengajak. Karena itu berapa banyak orang kader ya yang harus dilepas untuk membangun causal loop tadi. Jangan sampai ada mata rantai yang putus. Ya. Jangan sampai ada mata rantai yang causal loop yang tidak nyambung. Ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, tentu tidak cukup waktu 1-2 jam untuk kita diskusikan malam ini, tapi saya selalu percaya bahwa kecukupan atau adekuasi atau causal loop menurut Dr. Dennis Meadow, tipping point menurut Malcolm Gladwell, itu riset sangat mendalamnya, harus bisa menentukan kira-kira titan apa, harus analisa grab dalam tadi ya. Destinasi ke-11 itu harus ada yang betul-betul merasakan ada proses interaksi seperti apa. Tidak boleh sekedar jalan tetapi tidak ada menangkap meaning. Nah, saya sampaikan kepada Prof. Hama sama Ustaz sekali, beliau sangat fasih dengan APBD-nya sekian, PAD-nya sekian, persoalan pembangunannya sekian. Setiap kita harus bisa mengucapkan, harus mampu mengucapkan semua dalil, semua argumentasi mengapa Prof. Hama harus menang. Temukan alasannya. Iya, temukan alasannya, temukan reasoningnya, temukan meaningnya, dan temukan literasinya. Yes. Literate berarti melek, mengerti, mampu mengucapkan. Dan ini nggak perlu bergantung pada Ustaz Ruhama dan Pak Samici. Harus ada timnya. Harus ada tim yang merumuskan kemampuan membangun dalil dan argumentasi mengapa publik harus percaya bahwa program-program yang dibawa oleh calon-calon kita itu memang sungguh-sungguh amat sangat dibutuhkan oleh warga, umat, dan bangsa. Itu literasi. Ya, jadi kemampuan mengucapkan dengan fasih, dalil, dan semua argumentasi. Termasuk data-data. Semua, pasti. Berapa jumlah masjid yang dibutuhkan di Pugar? Berapa jumlah kebutuhan pembangunan kamar baru untuk persalinan? Berapa ruang kelas yang harus direnovasi, berapa bendungan, pengairan, berapa hektar sawah yang harus dicetak, berapa ladang jagung yang harus dibangun, berapa misalnya seperti UKM, itu, ya, berapa UKM dan seterusnya. Jadi literasi ini penting dan harus kita gaungkan dari atas ke bawah, bukan hanya calon Mas, tapi seluruh perangkat dan infrastruktur pemenangan harus mampu mengucapkan ini dengan dalil dan argumentasi yang fasih. Ya. Literasi berarti tim menyediakan data disediakan, peta disediakan, gambar. Jadi kalau di Amerika misalnya
tolong ambilkan contoh peraga di belakang Mas. Jadi di Amerika orang datang ke kampung-kampung, orang datang dari titik ke titik Mas dengan alat peraga. Ya. Ya, data kita ini misalnya gitu, data kita ini, data Tangerang Selatan ini, wah orang datang door to door. Kita door to door mungkin, interaksi mungkin, tapi nggak nancep, Ya. nggak meninggalkan jejak, Membekas. nggak membekas. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Berarti kurang literasi, cuma yaudah pokoknya nggak bisa. Pokoknya milih alasan. Nah, alasan harus dengan reasoning karena manusia itu alam bawah sadarnya itu dibangun oleh dua hal, ya. Nah ini contoh, mungkin bisa ditunjukkan di layar di belakang kita. Nah ini contoh. Jadi ini memang bukan yang sebenarnya, tapi kawan-kawan kita harus berangkat dengan ini. Ya ini contoh saja peraga-peraganya, misalnya tentang apa. Itu kita tampilkan data-datanya, ya, dan seterusnya. Ya, literasi. Yang kedua narasi, harus ada skrip. Gitu Mas Iwan, skrip. Jadi setiap orang itu punya skrip. Yang ngomong di radio, yang di TV, yang di pertemuan RT, pertemuan RW, PKK, yang door to door di RT, RW, dan seterusnya, itu punya skrip tunggal dari atas ke bawah, naratif. Jadi semua orang bisa bicara. Iya semua. Jadi jurkamnya di sini aja kita sudah 750 orang. Iya. 750. 751 orang. Ya jadi ini narasinya, skripnya. Jadi maaf, kalau Mas Iwan dan saya berkunjung ke satu daerah, orang mendengarkan, orang menyaksikan, tapi tidak meninggalkan jejak. Kalau kita tidak membawa narasi, Ya. kita tidak membawa pesan, kita tidak membawa message yang bisa mereka ingat, yang merasuk mendalam dalam batin mereka. Pasti semua orang harus bisa berbicara. Saudara-saudara sekalian, nah, itu narasi. Orasi. Narasi itu adalah sekumpulan konsep, Ya. yang harus dipegang. Jadi ibaratnya kalau nanti misalnya kita susun Mas, jadi kita bikin 100 narasi tentang Tangsel. Nah, maka itu semua orang pegang. Maka semua bicara tentang itu. Siapa bicara tentang pertanian? Siapa bicara tentang tata kota? Ya. Siapa bicara perizinan? Parkir, pariwisata, pendidikan, kesehatan. Semua fasih mengucapkan tentang itu, tapi tidak masing-masing. Satu suara. Satu suara, satu konsep. Yes. Ada dirijennya. Nah, jadi semua mengarah kepada membesarkan ruang keterpilihan Pak Ruhama dan Pak Sanusi. Membangun dan menutup short loop kausalitas keterpilihan Pak Sanusi tadi sampai terbentuk loop yang nutup. Gitu. Banyak dari antara kita, kawan-kawan kita kurang sedikit, hampir terpilih, hampir menang, hampir, nah gitu. Tapi tidak dipastikan. Akan tindakan nyata, tentu saja tentang brand promises atau janji-janji yang bisa kita berikan terukur. Dan saya menyarankan harus ada janji-janji yang sangat fundamental, yang mengubah wajah Tangerang Selatan, yang mengubah wajah kota Serang. Harus ada. Kota Cilegon. Oh, kota Cilegon, maaf. Jadi yang betul-betul dirumuskan, yang membuat orang terbelalak, yang menggugah, yang membuat orang tergugah bahwa ternyata Cilegon memiliki potensi yang luar biasa besar. Dan bukan sekedar omong-omong, yang juga calon lain mampu melakukan. Yes. Ya, seperti misalnya, oh ini sudah banyak lagi, banyak usaha besar, pengembang, sudah tahu. Ya. Ya, bahwa dari itu nggak ada urusannya dengan rakyat. Nah, maka harus dirumuskan satu konsepsi yang menunjukkan pada akhirnya nanti kita lagi membangun satu eksistensi. Jadi nantinya seperti apa? Wah, ya, nantinya itu seperti apa? Nah, literasi, narasi, orasi, aksi, dan eksistensi ini adalah konsepsi untuk menang. Inilah konsepsi untuk menang. Jadi dari hulu ke hilir dirumuskan agar kita mampu melakukan proses pemenangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kaitannya dengan situasi resesi dan pandemi ini,
tentu kita semua juga harus sambil memastikan bahwa bisnis kita harus bangkit. Yes. Ya, kita harus keluar dari situasi ini, dan jangan kita komplain dengan begitu rakyat komplain, wah ini saya juga sedang masalah. Oh no, rakyat pengen tahu bahwa pemimpin Sanusi, tapi maaf, Sanusi kita jadi Sanusi juga. Jadi waktu kita door to door itu, kita sebenarnya Pak Sanusi yang harus menampakkan wajah sumringah, radiate positive energy, membawa solusi, problem solving, dan create value atau value creation, menciptakan nilai dan memberi solusi. Karena itu wajah kita di lapangan tidak boleh menampakkan kita orang susah, ya, kita orang kalah, kita tidak bergairah untuk membangun kemampuan dari setiap wajah yang mempromosikannya, merepresentasikannya. Aura dan kefahaman Ustadz Ruhama tadi harus terpancar juga pada setiap juru bicaranya di lapangan. Nah, karena itu pada saat yang sama kita juga harus bangkit dari keterpurukan, ya. Terima kasih, ini sambil melihat wajah Pak Harun Nayasyid sambil karena kampanye kita itu kampanye yang berkelanjutan. Kita tidak pernah berhenti karena kampanye kita adalah dakwah, kawan-kawan, oleh para pimpinan. Kalau kita akan terus berkeseimbangan, ya, kita akan menjaga agar semua yang kita bicarakan itu lahir batin dimensinya. Yang gambar linket itu, kalau ini kita sudah banyak sekali itu kawan-kawan kita, berapa suara? 100.000, ternyata cuma 20.000. Berarti tidak linket, jadi ada ujung-ujung yang lepas. Karena itu ada satu istilah namanya tie up the loose end. Simpul, buatlah simpul pada ujung-ujung yang lepas, itu namanya causal loop. Tie up the loose end, simpullah, buatlah simpul pada ujung-ujung yang lepas. Itu siapa yang bisa memastikan itu? Nah, Bapak Ibu sekalian, Pak Wahyu, Kholisul, Ibu Kholisul, Pak Kholisul, Pak Kholis, Ustadz Kholis. Oh, ini Mas Karjo yang mana? Ini Karjo Bos. Wow, Masya Allah. Bos-bos semua ini. Masya Allah, Masya Ustadz Allah. Kholis itu pimpinan pesantren. Sambil saya lihat wajah-wajah, Ya. mudah-mudahan. Nah, Belum jadi oke. hari ini campaign yang menurut saya terbaik itu begini, Mas Yuhan. Campaign terbaik itu kalau Mas Karjo keluar kandang, ya, keluar rumah, orang menyapa begini, Pak Karjo nggak ngaruh ya pandemi? Enggak, gitu Mas. Beliau nanti tinggal di Tangkot tapi mau kirim rekening ke Tangsel. Masyaallah. Ya, ada Pak Syarif juga, ada Pak Wahyu Sigit Cibodas. Nah, jadi campaign yang terbaik itu adalah orang melihat hidup kita, Mas. Gitu. Jadi ini ya tentu saja, ya, tadi sudah ada tiga konsep tadi yang disampaikan oleh Ustadz Obi, sudah benar tentu saja, ya, tidak ada yang salah. Tapi saya hanya ingin membingkai dengan tata kelola bagaimana campaign itu akan sampai dan selamat sampai ujung, gitu. Tentu mengharapkan pertolongan Allah, ya. Nabi Muhammad juga berdoa di perang Uhud. Tapi ketika strategi nggak jalan, ya, ada causal loop yang nggak nutup, akhirnya kalah. Nah, itu kira-kira seperti itu. Di perang Khandaq sebenarnya juga demikian, kan? Nabi Muhammad diperintahkan buat taret, jumlahnya sangat sedikit, ya. Oh ya Allah, doa Nabi Muhammad, ya, sampai khawatir kalau sampai tidak ada yang menyembah, ya, kalau sampai pasukan ini kalah. Jadi Bapak Ibu sekalian, setiap orang, ya, kita semua sekarang campaign dengan wajah kita, dengan kehidupan kita, Mas Iwan. Jadi tadi itu, jadi kalau kita campaign itu, ini pandemi, ya, kita cari solusi. Nah, jadi harus tunjukkan ini. Jadi nanti kalau kita ada kesempatan saya ke Banten sebelum mungkin Oktober, Mas, ya, dua yang kita garap. Pertama, bagaimana cara campaign kita itu, karena setiap pribadi, setiap rumah tangga adalah ambasador, gitu, ambasador dakwah.
Dan itu harus tampak bahwa kita mampu merespon dengan tepat pandemi, resesi. Kita adalah orang pertama yang mampu mengelola krisis ini. Di level mikro kita Mas Iwan, ya diri kita, keluarga kita, bisnis kita. Jadi kalau wajahnya kayak Mas Karjo gini Mas, ini kalau kalau dia keliling itu orang akan tanya, Mas Karjo milih siapa? Oh gitu. Pasti orang baik kok. Gitu. Jadi karena itu penting, kita jangan sampai maaf mulai hari ini dan seterusnya Mas, kader-kader kita ini nggak boleh keluar rumah dengan lusuh, wajah ditekuk, menunduk. Ya, mengundang bantuan Allah tentu saja ya, Allah akan menolong. Muhammad ayat 7 ya, Allah kita kalau kita menolong agama Allah, Allah akan menolong kita. Tapi Al-Hajj 77, Al-Qasas 77 itu jelas Mas, kalau kamu ingin pengikutmu banyak dan menang, kamu harus berbuat baik, buat strategi yang tepat gitu. Jadi harus seimbang. Jadi ya itu otomatis gitu ya. Jadi ini karena itu ada dua sayap. Yang pertama tadi membangun causal loop untuk semua konsep hulu sampai hilir tentang pencalonan dan sebagainya. Di sisi lain kita memperbaiki wajah publik, common ground kita ya, jadi public face kita, jadi wajah umum kita itu seperti apa. Dan itu menurut saya yang paling berpengaruh. Karena sekarang ini semua teori, semua ilmu tentang pemenangan pilkada rasanya semua udah punya, tapi yang mengkombinasikan tiga hal tadi ya, mendobrak, mengetuk pintu pertolongan Allah, kemudian mendorong partisipasi semua orang untuk terjun menjadi juru bicara kampanye, mobilisasi partisipasi kampanye ya kan. Dan yang ketiga partisipasi dalam bentuk uang, dana, kontribusi, tenaga, energi ya. Nah, tiga-tiganya tadi harus menemukan causal loop, betul nggak? Ya. Jadi tiga-tiganya tadi harus tersambung di ujung-ujungnya Mas Ya. tek, tek, tek. Dan masing-masing simpul tadi, disitulah yang harus dibangun dengan segala ilmu teori, dengan formula 2020 itu insya Allah Mas. Nanti memang butuh usaha yang keras, tapi saya siap untuk dipanggil Ustadz Obi oleh Pak Widoyo. Kemarin saya sudah diberikan ini ada wajah Pak Khalid Bairi ya. Dia pernah kesini. Beliau yang antar kita makan. Jadi insya Allah ada Pak Sumiarta. Kan Agansun. Waduh. Sama siapa itu? Sama siapa ini? Jangan buka rahasia dia ya. Ya, jadi kita bersemangat. Saya yakin betul ya. Sebelum saya kembalikan ke Mas Iwan, saya ingin mengatakan bahwa para pemenang, bahwa kita adalah para pemenang. Kita berdarah pemenang, kita bermental pemenang, kita mewarisi prinsip-prinsip dari Ali Imran 110 tentang ekspresi sebagai generasi terbaik. Kalau kita ini generasi terbaik Mas Iwan. Karena itu sudah layak sebenarnya uang dan kekuasaan harus berada di tangan orang yang baik. Yes. Ya. Dan saya percaya ini momentum. Betul tadi kata Pak Ruhama ya, betul tadi. Jadi ini momentum Mas. Ini kalau enggak bisa 10 tahun nunggu lagi Mas. Yes. Jadi lagi. It must win. It must win situation. Ini situasi harus menang Agansun ya. Nah ini Agansun sudah siap bertarung ini. It must win situation. Ini suasana harus menang. Karena itu kita harus kerahkan segala daya upaya sampai causal loop-nya nutup and tie up the loose end, ujung-ujungnya nyantol. Ada tipping point di setiap sudut. Tipping point itu fix, satu titik, point itu titik, tipping itu titik yang kalau ini nyambung tek, seperti bom atom meledak. Jadilah. Tapi kalau nggak nyambung, walaupun kurang satu suara, Ya. jenengnya tetap kalah. Nah itu kira-kira ya, it must win. It must win situation. Kira-kira seperti itu Mas Iwan. Barangkali Baik. ada pertanyaan atau bagaimana. Jadi banyak orang begini Mas, skeptis. Kalau saya menang itu punya desain.
punya Yes. punya framework Ya. seperti yang dibangun oleh Nabi Muhammad sejak mula-mula Islam ada sampai peradaban Islam berjaya selama 1400 tahun di seluruh dunia. Jadi saya yes, we must win. It must win situation. Orang mungkin nggak percaya karena itulah intinya. Kalau firman dan ilmu disandingkan, syirah dan sejarah disandingkan, kita akan menang. Itu janji Allah, Mas. Ya, boleh dicek di mana-mana, di banyak ayat. Ya, nanti boleh dicek Al-Qasas 77, Al-Hajj 77, Al-Jumu'at 10 juga demikian. Kalau kamu mau beruntung, berjalanlah di muka bumi dan temukanlah karunia Allah. Jadi selalu bergerak, Harapkan. ada kuat, tipping point, causal loop, itu yang harus dilakukan. Dan tentu malam ini tidak bisa semua disampaikan. Ini Pak Widoyo ya. Betul, Pak Widoyo. Pak Widoyo sudah muncul ya, Iya. Insya Allah wajahnya sudah bikin. Wajah yang Iya, betul Bapak Ibu sekalian. Menurut Jim Collins perlu disiplin pikiran, disiplin tindakan, tindakannya disiplin, dan perlu orang yang disiplin. Jadi pikiran kita udah disiplin, Mas, tindakan kita udah disiplin, tapi orang-orang kita nggak disiplin. Ngomong nggak sesuai skrip, yes. ngomong nggak sesuai narasi yang gitu, orasi tidak sesuai, jadi tidak sinkron, tidak aligning antara bawah sampai atas, tidak aligning pusaran orbitalnya ini, sehingga tidak nutup, Mas, tidak membangun energi puting beliung. Nah, energi puting beliung ini kan gini, Mas, kecil, lihat, nutup semua jadi satu. Nah, itu yang harus dilakukan. Karena itu ada dua pendekatan tadi, bagaimana kita membangun keberdayaan ekonomi, wajah-wajah yang bersemangat untuk bangkit. Di sisi lain kita menyusun strategi dari hulu ke hilir, dari atas ke bawah, untuk bisa memenangkan pertarungan ini. Kira-kira begitu, terima kasih banyak. Saya kembalikan ke moderator dan Ustadz Tobi untuk sesi berikutnya. Baik, terima kasih Coach Fahmi. Ini baru disusun saja membuat badan jadi gerah ini. Ya, mudah-mudahan semangat dan gairah ini sampai kita memenangkan pilkada, khususnya kepada Pak Ruhama dan Pak Sanuji. Baik, kita buka dengan pertanyaan. Nanti dari pertanyaan itu akan muncul materi baru. Dan tadi dari panitia menjanjikan yang bertanya sebutkan nama dan nomor handphone, nanti di komentar akan dicatat, akan mendapatkan hadiah pulsa. Berapa nilainya biarkan panitia yang menentukan. Mohon dibantu panitia, nanti yang mau bertanya silakan angkat tangan untuk di-mute ya. Silakan. Kami berikan kesempatan 2 orang. Bisa dibantu, host atau co-host? Ya, lebih baik nyaris kalah daripada nyaris menang. Raise hand, Mas. Dua partisipan raise hand, dua partisipan Ya. angkat tangan. Mohon dibantu co-host. Untuk menyingkat waktu. Ini ada pertanyaan dari Sofi Rizal. Tanya kan, wah, bagaimana cara Yes. apakah mempunyai persamaan antara wilayah non perkotaan dan daerahnya dengan causal loop? Wah, ini pertanyaan luar biasa dari Pak Sofi Rizal. Saya dari Karawaci ya, Ya, Karawaci itu Ya. masih Tangerang Kota. Langsung jawab, Coach. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, karena itulah, Mas. Jadi sekarang semua data itu sifatnya sudah sangat terbuka. Ya. Orang bisa mendapatkan data dari gadget, orang bisa mendapatkan data dari Google, Ya. orang bisa mendapatkan dari grup-grup WA yang jumlahnya begitu banyak, ya. Betul, arus informasinya sangat deras. Nah, dalam konteks, ya tentu saja, karena itu perlu ada riset, Yes. riset sosiologis, demografis, psikografis. Nah, saya yakin betul tim PPW sudah
menyediakan sumber daya itu untuk mencoba melihat, Mas, ini perkotaan misalnya Tangerang Selatan, wilayah utara itu apa, dulunya apa, historinya apa, wilayah selatan itu apa, wilayah timur itu apa, yang beririsan dengan Kabupaten Tangerang bagaimana, yang beririsan dengan Kota Tangerang seperti apa, itu ada risetnya, based on data. Nah, dari based on data itu lalu kemudian mereka. Nah, dari situ disusunlah narasi tadi, Mas. Literasi tadi, gas. Nah, ini yang menurut narasi yang utuh. Kalau kita ngomong guru, pesantren, masjid, remaja, para ibu, kawasan ini dan sebagainya yang agak pendapatannya ini dan seterusnya, gimana narasinya? Maka disusunlah program-program yang betul-betul berbeda, yang kemudian nanti ingat ada deep state, behaviornya apa, attitude-nya, deep state-nya tata aspek ini kemudian ditentukan literasinya apa, narasi tidak sama, tapi kita lihat ini dulu kita tahu 10 atau perubahan cepat. Saya ingin mengatakan bahwa 90% tergantung tanpa gelar wajah sebagai itu, Mas. Banyak dijadikan alasan mengeluh peran karyawan. Justru tidak pernah. Kita ingin memberikan isyarat. Saya selalu keluar dengan pakaian berjas, Mas, walaupun naik motor, tahu bahwa saya baik-baik saja. Gitu. Pakuan restoran saya yang nggak pernah tutup, Mas. Hanya walaupun hari-hari awal nggak ada yang beli. Gitu. Jadi saya hanya untuk menunjukkan bahwa kita nggak terjadi apa-apa. Tetapi saya punya tool ya yang bisa memantau ini ya, causal loop pada setiap elemen-elemen yang tadi, konsep intinya apa, narasinya apa, kemudian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat bagaimana, common ground-nya. Common ground itu tempat di mana kita bertempur itu, Mas Iwan. Itu harapannya dapat dikontrol ya, betul, Mas Denny ya. Ini nanti kita perlu ketemu nih sama orang-orang yang ini ya, kawan-kawan kita yang oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya berharap tidak kurang dari 600. Begitu 600 kita akan stop ya, karena itu mohon dijaga supaya tidak di bawah 600. Kalau di bawah 600 berarti kita sama-sama harus lelah, istirahat. Jangan keluar kelas dulu ya. Jadi kita harus tetap bersemangat. Tentu kita lelah, Mas Denny ya. Kita tentu lelah ya. Jadi pasti itu seperti juga Nabi Muhammad, para sahabat. Saya kira perjuangannya luar biasa. Tapi tidak perlu bukan rasa lelah itu, Mas. Ya, kita harus menyimpan rasa lelah itu. Kita harus keluar dengan baju yang paling rapi. Kita harus keluar dengan wajah yang paling sumringah. Ya, kita harus keluar dengan semangat representasi dari kemenangan Pak Sanusi dan Ustadz Rohama. Ya, pertanyaan berikutnya boleh kasih kisi-kisi. Oh ya, ini ada sampaikan di ruang tertutup, Mas, sayangnya saya mohon maaf ya. Kalau di ruang terbuka khawatir sesuatu. Ya, namanya rumus nanti diketahui yang lain. Ya, betul Ibu atau Bapak ya, Medi, tentu saja hantu atau setan politik uang tidak pernah kita duga ya. Tetapi kalau saya partai ini harus terus menunjukkan kualitasnya sebagai partai yang berakal, bernalar dan bernarasi. Dan suatu hari publik akan waras, cerdas, publik akan cerdas, publik akan melek, dan maka kita waktunya nanti panik. Suatu hari. Hari ini, ya tentu saja kalau untuk politik uang, rasionalitas harusnya bisa menang. Artinya kalau rasionalitasnya membatin. Kalau narasinya? Ya, kalau narasinya berdasarkan literasi. Jadi berdasarkan kemampuan membangun dalil dan argumentasi. Tapi kalau narasinya sama, datar, tidak mendalam, dan sebagainya, maka akan terjadi pendangkalan, akan ditepis oleh politik uang. Artinya gini, Gus, kalau dalam dunia bisnis kan ada yang selalu bicara harga.
Tapi ada juga yang bicara value kan. Dia tidak ngomongin harga, tapi dia ngomongin sesuatu yang menarik. Ya. Elemen causal loop Pak Muzani ya ada di 2020 dan 2024 itu. Ada di formula 20 dan 20 dan 24 itu. Itu causal loop. Elemen-elemennya ada di sekitar itu. Ya. Jadi ada juga di komponen 6 buah. Nah, nanti kita bisa memang harus bertemu ya. Saya sungguh-sungguh ingin serius apa yang bisa saya lakukan untuk Banten, Ya. untuk Pak Sanusi yang saya sangat cintai, sangat saya hormati, untuk Ustadz Obi yang sangat saya cintai, sangat saya hormati, ya, untuk Mas Iwan. Ya. Jadi insya Allah saya bersungguh-sungguh, pasti bukan yang menentukan, yang paling menentukan, tetapi saya ingin betul nanti Pak Ervan strategi kubu sebelah harus dipelajari, Ya. harus diriset. Audit kompetisi. Audit kompetisi ya, pokoknya ilmunya kita sudah siap, tinggal kita terapkan, dan harapannya penggalangan dana ya tentu saja. Begini Pak, kalau kita berpikir bahwa waduh politik uang kita bakal kalah, mereka logistiknya banyak, apa ya terus selesai? Ya. Kan dakwah ini akan berlanjut, Betul. kampanye ini akan terus berlanjut. Yes, kebaikan terus. Maka 4 tahun lagi, 3 tahun lagi di pemilu berikutnya, di pilkada berikutnya, kebaikan-kebaikan itu dikenang lagi. Betul. Dan Ingat. mereka akhirnya sadar siapa yang paling waras, paling berakal, Ya. ya, yang paling berpihak pada umat dan rakyat. Karena itu salah satu yang penting dari kawan-kawan kita ini memang adalah harus makin pasif, misalnya tentang prinsip keadilan. Dan aksinya dan relevansinya dengan apa yang akan terjadi saat calonnya terpilih. Ya. Itu sebenarnya yang dibangun nalarnya, benar kan? Bagaimana nalar itu dibangun supaya nanti berikutnya, oh begitu terpilih nanti begini. Nah mereka itu yang harus dikuatkan supaya politik uang, ya. Suatu hari bisa kalah. Nah itu sekarang pun bisa kalah. Yes. Jangan suatu hari. Sekarang. Karena saat pandemi ini memang sangat berbahaya ancaman ini, Mas. Ya. Ya, tetapi narasi kemampuan untuk membangun janji kemakmuran berikutnya yang lebih terstruktur, ya, bukan hanya mendapatkan uang dalam sesaat, itu harus betul-betul masuk, merasuk dalam hati dan pikiran